Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita berdua. Aku Tami dan temanku Ines. Nah, kalau yang sekarang videonya itu mau membahas masih dari teori komunikasi dari kelas Ibu Lela, tapi kali ini kita mau membahas soal komunikasi verbal dan nonverbal. Dan untuk mulainya aku share screen dulu. Sebentar ya. Hilang lagi, Nes. Ya, nggak bisa lagi. Sebentar, buka lagi. Oke, ada di paling bawah. Sorry ya. Nah, sudah muncul kan? Nah, Aku coba perbesar dulu. Oke, udah kelihatan ya. Kita mulai aja nih penjelasannya soal komunikasi verbal dan nonverbal. Aku mulai dulu penjelasannya soal komunikasi. Kita tuh nggak mungkin nggak berkomunikasi sebagai makhluk sosial, kita nggak mungkin tidak berkomunikasi dengan orang lain. Nggak ngomong sebentar aja tuh rasanya kayak susah banget kan. Jadi rasanya komunikasi itu adalah bagian yang nggak mungkin terpisahkan dalam kehidupan manusia. Bagaimanapun caranya, mau kita diem aja tanpa lisan pun, kita juga bisa berkomunikasi lewat simbol atau gerakan tubuh. Karena setiap manusia itu punya kepentingan untuk menyampaikan pikiran atau perasaan yang dimiliki dengan menggunakan atau memanfaatkan bahasa sebagai medium komunikasinya. Nah, penjelasan dari Miller, komunikasi berarti informasi yang disampaikan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau dari Clevenger, komunikasi adalah istilah yang berkaitan dengan semua proses berbagi informasi yang dinamis. Nah, komunikasi itu ada dua, ada verbal dan non-verbal. Penjelasannya mudah sih, kalau verbal itu segala sesuatu pesan yang diucapkan atau ditulis. Bisa lisan diucapkan, ngobrol langsung, chatting, WhatsApp-an, nulis surat kalau zaman dulu, atau email. Komunikasinya lebih nggak rumit dan nggak ribet. Palingan cuma soal masalah perbedaan bahasa dan atau persepsi dari kata-kata yang kita pakai, karena biasanya kalau beda budaya maknanya berbeda, kata tersebut maknanya punya makna yang berbeda gitu. Nah, kalau komunikasi nonverbal itu segala sesuatu pesan yang disampaikan, terlihat dan terasa oleh panca indera yang tidak diucapkan, umumnya menggunakan body language atau bahasa tubuh. Tapi yang bikin ribet adalah karena komunikasi ini dipengaruhi referensi dan experience, bukan hanya dari pengirim, tapi juga dari penerima pesan. Makanya kenapa nonverbal tuh sepertinya lebih rumit gitu. Contohnya gini, kalau nonverbal, simbol angka 1 sama angka 2, kan kita kalau foto sering kayak gitu ya, kalau orang Jepang ya, gitu. Nah, sebenarnya sih nggak masalah juga kalau misalnya kayak di Jepang atau anime-anime itu kalau foto selalu gini kan cute ya artinya ya. Sementara kalau lagi musim kampanye, damai, kalau nggak damai gitu ya ya. peace gitu. Kalau lagi musim kampanye, foto ngangkat jari 1 atau jari 2 itu bisa diartikan bahwa kita adalah pendukung capres tertentu, nomor 1 atau nomor 2 gitu. Nah, sentuhan itu juga punya berbagai jenis makna yang berbeda. Mau nyentuhnya pelan, lembut, kayak kita ngelus kucing gitu misalnya, berarti kan artinya misalnya sayang, perhatian gitu ya. Tapi kalau sentuhannya kencang, ya artinya bisa beda, atau itu bisa kita lagi menegaskan sesuatu atau kita lagi marah. Artinya bisa macam-macam. Vokalik. Vokalik atau intonasi. Intonasi bicara, tinggi rendah nada saat bicara itu juga menentukan pesan apa yang kita berikan ke orang lain. Tergantung nada bicaranya, tergantung intonasinya. Makanya kalau di texting, di chatting, kadang kita suka ngirim pesan bisa dianggap salah gitu karena emang nggak ada intonasinya kan, nggak jelas gitu sebenarnya, datar-datar aja. Tapi kalau ada intonasinya bisa ada pesan yang dipertegas dari intonasi bicara itu. Warna juga punya banyak banget persepsi yang berbeda dari budaya satu sama budaya lainnya, mulai dari warna saat kampanye, warna-warni kan, warna tertentu artinya pendukung capres tertentu, atau di bola
warna merah itu pendukung Liverpool atau MU, terus warna biru tuh Chelsea, gitu-gitulah. Nah, chronemic atau waktu itu juga saat menyampaikan pesan nonverbal, kita juga harus lihat waktunya. Kayak kita minta uang jajan, itu nggak boleh pada saat orang tua lagi emosi, orang lagi kesel, lagi marah, terus kita datang minta uang jajan. Udah pasti deh nggak dikasih. Ataupun kalau dikasih sedikit gitu ya, seadanya gitu. Karena itu menentukan sih kapan kita bicara sesuatu kepada orang lain, kita juga harus lihat sikon ya istilahnya ya. Lihat situasi dan kondisinya. Nah, kalau di contoh komunikasi verbal itu, yang tadi aku bilang satu kata itu artinya bisa berbeda di dua budaya. Banyak banget deh, apalagi kalau di Indonesia itu sukunya banyak. Satu kata artinya bisa bermacam-macam di berbagai suku gitu. Kayak misalnya ini yang aku tampilin itu adalah, Ines, dari suku apa Ines? Sunda. Dari Sunda. Kalau di Sunda tuh nggak ada jangan ya. Ya. Nggak ada kan, kalau ini adalah makanan dari daerah Jawa Tengah, dari Gunung Kidul nih. Di Jawa Tengah, makanan seperti ini namanya adalah jangan atau tumis-tumis sayur. Jangan itu adalah jangan lombok tuh misalnya, itu ada tempe, ada cabe yang dikasih kuah terus dimasak gitu. Itu artinya adalah masakan. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia jangan ya nggak boleh atau dilarang, makanya nggak nyambung ketika kita ditawarkan, ayo silakan dimakan jangannya. Akhirnya nggak jadi makan karena katanya kan jangan. Jadi nggak nyambung. Nah, terus ada satu contoh lagi, ini aku juga lihat di video contoh yang diberikan sama Ibu Lela. Bujur kalau di bahasa Karo atau orang Medan ya, Sumatera Utara. Itu artinya terima kasih. Terima kasih, bujur gitu. Tapi jangan ngomong sama orang Sunda nih, nggak boleh ngomong sama Ines nih kalau bujur. Itu kan artinya kasar ya. Anggota tubuh yang tidak pantas untuk diucapkan gitu. Itu bagian belakang manusia. Jadi ya kita juga harus lihat budayanya. Makanya bagus banget sih sebenarnya ada bahasa Indonesia untuk menyatukan si komunikasi verbal dari ujung dari mana dari Aceh sampai Papua, kita bisa nyambung gitu ngomongnya dengan bahasa Indonesia. Gitu. Terus silahkan selanjutnya Ines menjelaskan. Di sini saya menambahkan contoh-contoh yang udah ada dari Tami. Nah, ini selanjutnya bentuk komunikasi verbal dan nonverbal dalam dunia kerja. Komunikasi dalam dunia kerja itu menjadi unsur penting karena membutuhkan sosialisasi dan interaksi kepada orang-orang yang berada di perusahaan tersebut. Orang-orang yang ada di dalam perusahaan memiliki latar belakang kan yang berbeda, sehingga komunikasi menjadi kebutuhan dalam proses kita bekerja. Dan juga komunikasi contohnya sebagai jembatan penghubung antara atasan manajer atau bawahan para karyawannya. Selain komunikasi secara verbal, sebuah perusahaan juga membutuhkan komunikasi dalam bentuk nonverbal atau gerakan tubuh. Nah, ini contohnya yang verbal. Contoh itu rapat kerja. Yang paling singkat, dari yang paling lama membosankan, disadari atau tidak, ketika kita bergabung dalam rapat kerja, berarti kita sedang melakukan komunikasi verbal di tempat kerja itu. Kita akan memulai mengumpulkan anggota tim untuk saling berdiskusi tentang proyek kerja yang mendatang, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, saling bertukar ide, memberikan pendapat atau asumsi, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk dari nonverbal ini berjabat tangan. Biasanya dilakukan saat pertama kali bertemu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut menghargai dan menerima hubungan baik. Selain itu, berjabat tangan juga dapat diartikan sebagai kesepakatan saat bernegosiasi mengenai kerjasama antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Contoh lain, verbal dan non-verbal. Nah, ini yang berada di pasar, antara pembeli dan penjualnya, tawar-menawar. Tahapnya itu ada dua, sebelum dan saat berlangsungnya tawar-menawar. Kalau sebelum tawar-menawar itu berupa menyapa pembeli, bersikap ramah dan sopan, memberikan lelucon, atau menyisipkan humor. Nah, saat berlangsungnya tawar-menawar ini merupakan rayuan, berkata jujur dan mendengar.
Sedangkan proses membangun komunikasinya dengan pedagang sebelum tawar-menawar berupa bertanya, bertukar pikiran, atau pengaliran, dan saat terjadi tawar-menawar berupa merayu, memberikan pujian ramah, bentuk komunikasi tawar-menawar, dan perdagangan berupa komunikasi verbal, itu yang disebutkan. Atau pura-pura pergi ya, kalau lagi nawar, Kalau pura-pura pergi biar dipanggil. Tapi itu non-verbal sih ya. Iya, itu kan. Nah, di sini ada pergerakan tubuh. Kalau di Indonesia kan isyarat thumbs up, yang arti jempol itu kan berarti good gitu ya, bagus atau menangkapi sesuatu yang bagus, itu yang positif. Tetapi kalau berada di Iran, Irak, Bangladesh, Thailand, Italia, Palestina itu harus berhati-hati, soalnya isyarat ini berarti sama halnya dengan menunjukkan jari tengah atau kayak meledek gitu lah ya, kasar kan. Oke. Jadi pokoknya jangan thumbs up kalau di negara-negara yang itu. Thumbs down. Enggak juga. Oke. Nah, kalau yang verbal ini sebenarnya udah disebutin sama Tami tadi ya, contohnya kayak cakap via telepon, SMS, atau WhatsApp kan, menulis surat, email, presentasi, public speaking, televisi, presentasi. Nah, non-verbal ini ada lagi contohnya ketika memasang foto profil di sosial media kita kan, Instagram atau Twitter. Nah, foto itu kan memberi arti kita memberikan informasi kepada orang lain mengenai siapa kita, kayak, oh kita nih bentuk wajahnya seperti ini. Terus contoh lainnya juga kayak, apa sih, pekerja yang memakai seragam gitu, misalkan tentara, polisi, atau jas dokter. Nah, itu dengan mudah mengetahui pekerjaan orang tersebut tuh, ya udah itu loh mereka tuh kerjanya seperti itu. Oke. Oke, terima kasih penjelasannya Ines. Yang ini sepertinya lebih mudah kita mengerti ya, komunikasi verbal dan non-verbal. Banyak juga. Banyak contohnya dan mudah dipahami. Oke, terima kasih buat yang udah nonton atau mau komen silahkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan kami berdua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you Ines. Menikmati resume-nya. Ya. Iya. Dah.